Waduh, udah minta maafnya nggak diterima guru ya. Oh iya. Dilaknat juga, tempatnya juga buruk juga. Guru. Waduh. Itu penjaga pintu neraka itu satpamnya lah ibaratnya. Ya gregetan banget gitu ya. Iya. Masih punya utang puasa kode Ramadan, utang Ramadan. Tinggal 2 kali lagi. Iya. Terus besok kan hari Senin 1 Rajab, boleh digabung nggak puasa kode Ramadan sama bulan Rajab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang cingkor ke babe 954 AM Radio Babe Bekasi banget. Satu suara sejuta telinga. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Encang-encing, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa masih mendengarkan acara jimat pada malam hari ini di edisi siar di tanggal 19 Januari 2023 bertepatan pada 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Salam dan katakan salam tak lupa kita aturkan keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulmati ilan nur au minad dolalah ilal huda. Encang-encing, pada malam hari ini seperti biasa kita telah kedatangan narasumber kita, guru kita bersama Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustaz Haji Supriyadi SAG MM yang insyaallah pada malam hari ini akan menyampaikan kajian materi pada malam hari ini. Tapi sebelum itu kita sapa dulu. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi guru. Bisa berjumpa lagi, bisa mengisi acara kajian malam Jumat lagi guru. Ya, setelah alhamdulillah. Sekian pertemuan ada aja halangannya guru ya. Alhamdulillah pada malam hari ini ada kesempatan kita bisa hadir kembali. Oke, jadi nanti yang mau gabung silakan aja di line telepon di 08589 486 2954. Oke, kalau gitu kita langsung aja dengarkan kajian materi yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Supriyadi SAG MM. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar radio Babe, Cangcing, keluarga Babe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus pendamping saya Bang Ibnu. Iya guru. Sehat kabarnya ya? Alhamdulillah sehat guru. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam yang Jumat yang di bulan tahun 2023 sudah ya? Iya guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sehat selalu ya Bang Ibu. Ini minggu kedua saya bisa hadir
dengan beberapa kegiatan yang mungkin saya mohon maaf tidak bisa hadir untuk menemani para pendengar pencinta Radio Babi, mohon maaf. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik. Ya, insyaallah kita selalu membaca salawat dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa hari malam dan Jumat ini kita banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin para pendengar sudah membaca surah Al-Kahfi, sudah baca surah Yasin, Al-Mulk dan Al-Waqiah dan sebagainya, zikir, tahlil, tahmid. Mudah-mudahan malam Jumat ini kita isi dengan kalimat thayyibah, baca Al-Quran, kemudian kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kita pahala tentunya dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini adalah Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan hari yang mulia ini untuk selalu berzikir dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Bang Ibnu. Ya, Bro. Ini masih surah Ghafir, Surah Al-Ghafir. iya, terkait dengan janji Allah menolong para rasul dan orang beriman. Ini di surah di ayat yang ke-51. Saya bacakan ya ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Wa laqad atayna Musal huda wa awrathna bani Israila al-kitab hudan wa dhikra li ulil albab. Fasbir inna wa'dallahi haqq واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Nah, ini ayat yang isinya adalah bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Rasul dan kepada orang beriman. Jadi ini udah disetarakan ya, artinya orang-orang beriman itu ya pasti orang yang dekat kepada Nabi dan Rasulnya, karena mengikuti ajaran-ajaran dari Nabi dan Rasul. Dari Nabi dan Rasul. Ya, ketika orang dekat, ya berarti cinta ya, Bang Indo. Iya, Bro, betul. Ya, cinta tuh orang dekat itu. Ya, ketika cinta itu maka ya udah deket itu dia cinta, kemudian ya sedikit banyak diikuti apa yang deket itu, istilahnya ya berteman. Nah, ini tidak tanggung-tanggung Allah memberikan penolong kepada Rasul dan orang-orang beriman. Nah, yang jadi pertanyaannya siapa ini orang beriman? Nah, iya, siapa Guru itu? Sampai setara sama Nabi dan Rasul gitu, Guru ya. Itu di iniin. Kenapa itu sampai begitu apa kedudukannya orang beriman? Nah, di dalam ayat ini Allah sampaikan tadi, inna lanansuru rusulana. Ya, inna sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang walladzina amanu dan orang-orang beriman fil hayatid dunya, dalam dunia. Yauma yakumul hisab, dan pada hari
tampilnya para saksi di hari kiamat. Yaqumu yaumul asyhad. Ini kalau kita lihat di dalam tafsirnya itu bahwa Allah itu menjanjikan orang beriman ya, berupa pertolongan di saat orang sedang kelabakan, orang sedang mencari sesuatu, takut, ngeri dan bagaimanapun keadaannya yang menakutkan lah gitu, Bang Ibnu. Datang pertolongan, seneng nggak tuh? Wah, seneng banget guru. Pan main tuh seneng. Itu. Bisa kita mati lampu aja nih ya, ada yang bawain senter gitu ya. Seneng banget, kita girang banget. Dibicara mati lampu sebetulnya zaman dulu mah sering gelap-gelapan. Wah, iya, listrik belum ada guru ya, belum sampai ya. Nah, Ibnu belum rasain itu malah. Iya guru. Bagaimana dulu orang hidungnya pada cemong. Yang pelita itu guru ya. Pelita pakai sumbu, Pakai sumbu ya. kaleng susu gitu kan. Itu zaman dulu. Tapi semangat juga kita ngaji bawa lampu hidung ke semong juga kena ini Kena asapnya ya. asap pelita. Ayo baik orang dulu rajin gitu. Semangat guru ya. Semangat gitu. Luar biasa. Nah, jadi Allah itu akan menjanjikan kepada orang beriman berupa pertolongan dan kemenangan dalam menghadapi para musuh-musuhnya. Nah, Allah mengatakan kepada bahwa Dia pasti menjadikan para rasulnya orang-orang menang atas musuh mereka dan akan menolong serta membahagiakan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, ini jaminannya luar biasa ini. Luar biasa ke dunia akhirat dulu ya. Dunia dan akhirat. Makanya kita jadilah orang beriman. Nah, ini bentuk dan contoh pertolongannya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita cermati gitu. Iya. Ya, saya pikir juga orang Bang Ibnu itu banyak lah, Allah sudah nolong orang tiap hari. Iya. Tiap hari guru ya. Kalau nggak ada campur tangan Allah, nggak mungkin mereka bisa hidup gitu kan. Betul guru. Nggak mungkin mereka bisa melakukan aktivitas. Satu nikmat aja dikasih sakit gigi, dikurangi tuh gigi sakit. Udah kayak apa tahu guru ya. Sakit gigi, aduh. Iya, waduh biasa Orang kita ngomong kekuatan, kesel. Apalagi sekarang pakai lato-lato mungkin. ya, berisik banget kan ya. Lah berisik. Iya. Itu kalau deket dia orang sakit gigi di plantong gitu. Tahu plantong? Plantong. Di apa yang guru? Di Bladok. bladok. Dilempar gitu guru ya. Iya. Waduh. Di plantong, di bladok. Itu bahasa dulu, bahasa Betawi kita. Kita. Itu kayu, biasanya ada kayu tuh sepotong. Nah, itu buat bagelnya bukan begini nih. Itu sampai di plantong. Miring itu guru. Iya, miring, di bladok, di plantong gitu. Plantong itu ya. Kalau timpuk kan gitu loh. Kalau ini miring itu di plantong, di bladong. Biasanya itu mengarah ke kaki. Oh, ke kaki guru. Ya, kalau plantong, bladong itu arahnya ke kaki. Ke kaki itu ya. Gitu. Jadi itu satu nikmat aja yang Allah kurangi, atau Allah kasih sakit gigi aja itu. Waduh, kita udah kayak apa tuh? Nah, Allah berikan kepada orang beriman itu apa diantaranya berupa kemuliaan kedudukannya di dunia. Kedudukan di dunia guru. Iya. Diberikan kekuasaan, musuh-musuhnya takut sama dia. Ya, musuh bukan berarti kita perang terus kan. Artinya orang yang membenci kita, Orang yang benci kita gitu ya. yang memusuhi kita. Kan orang ada aja begitu. Iya, dia ngomong dari belakang kita kan nggak tahu guru Ya, ya. iya. Orang di depan sih bisa jadi baik gitu. Benar. Iya guru. Tapi hatinya kan kita nggak tahu. Gitu. Di saat orang itu berbuat jahat, nah itu disitulah kehadiran pertolongan Allah kepada orang Beriman. Jadi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala jangan kau bersedih hati, jangan kau bermurah hati, bersedih gitu. Jika kamu orang-orang beriman. Beriman. Wa in kuntum. Jadi
Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman enggak usah bersedih hati. Jangan takut guru ya. Jangan takut. Mm-mm. Ini mah kadang kita namanya pesimis. Pesimis. Kemudian sampai frustasi. Wah, itu. Berarti Ini itu berbahaya. tanda-tanda orang yang nggak beriman guru Dia ya kalau kufur dia. kufur ya. Dia tidak tidak meyakini ada Iya. ada skenario Allah. Iya, Ada betul. qadarullah di situ, ada takdir Allah, dia nggak merasa itu. Yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Iya iya. Padahal kalau dia syukuri atau dia terima, ya sebetulnya ya itulah yang Allah berikan, maka itu bisa jadi adalah yang terbaik buatnya. Jadi dalam surah Al-Baqarah Allah sampaikan asa, ya, jadi ingatlah ada wa asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan kamu menyangka sesuatu itu jelek padahal kata Allah itu baik buat kamu. Baik gitu ya. Iya guru. Dan begitu pula kamu menyangka bahwa itu baik buat kamu padahal menurut Allah itu adalah tidak baik. Nah, ini bukan berarti Allah tidak kasih sayang. Bukan berarti Allah tidak cinta. Allah lebih tahu tentang dirimu, diri kita. Terus kalau misalkan kita dikasih uang banyak, apa yang terjadi kita juga nggak tahu gitu. Iya. Tapi Maka Allah tahu. tapi Allah tahu, makanya nggak kasih diburu-buru duit banyak kita. Misalkan, jadi kita kan berdoa, ya Allah berilah saya duit yang banyak gitu kan. Iya. Ya belum juga dikasih gitu. Kadang-kadang katanya kalau minta sama Allah pasti dikabulin kan gitu. Ini mah kagak ya. Ini mah belum juga gitu. Padahal ketika itu Allah Maha tahu. Mungkin kalau dikasih uang banyak entar lu dirampok, Nah, lu itu. berantem, dibunuh, mati. Nah, Gitu kan? parah iya, Bro. Atau lu banyak duit, orang pada datang nipuin lu semua, gimana? Nah, iya. Kan itu seseorang itu nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Iya. Makanya dikasihlah sedikit-sedikit dulu biar dikumpulin gitu, banyak. Nah, maksudnya begitu. Kalau kita berhusnuzon, tapi kalau bersuuzon itu tadi Iya, pikiran udah jelek aja Bro, jelek ya. aja, buruk aja sama Buruk aja ya? Allah gitu. Untung Allah mah diem, nggak kan ngomel kayak Kayak kita, Bro. Ya. iya. Nah, ini adalah sebagai keberuntungan orang beriman, para rasul juga yang diberikan pertolongan oleh Allah. Sebagaimana dulu ditolongnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, begitu. Begitupun para orang beriman yang mungkin diselamatkan oleh Allah dalam bahaya, dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat dan sebagainya, Allah kasih tuh. Cuma kadang kita tidak menyadari. Kita nggak menyadari, Bro ya. Iya. Timbullah kesombongan. Lah, boleh gua, usaha gua, begitu. Iya ya. Lah. Nah, padahal di situ ada apa? Campur tangan Allah. Dia menganggap, lah ini boleh gua, Gua ini ya. boleh gua gerak ke pantat-pantat. Gitu kan. Gua apa namanya siang malam, Iya. mata orang tidur. Ya kadang begitu kita itu. Tidak menyadari bahwa semua itu adalah biiznillah, dengan izin Izin Allah. Ya tadi kita jangan kenapa dikasih sakit gigi aja. Waduh. Kita udah kayak apa tuh orang? Gak mungkin Iya. bisa bekerja berbuat yang lain. Iya, Bro. Karena dikasih cabut aja terus gitu. Apalagi yang sakit semuanya. Lagi yang lain-lain ya. Nah. Luar biasa. Berobat. Nah, obat kan wasilah aja. Yang nyembuhin tetap Allah, Bro ya. Allah. Coba kalau Allah nggak minum obat apa itu nggak sembuh kan? Takdirnya Allah juga. Iya, Bro. Nah kemudian Allah memberikan pertolongan kepada Rasul dan orang-orang beriman pada hari kiamat, yaitu pada hari dihadirkannya para saksi-saksi yang terdiri dari para malaikat. Nanti kita di Yaumul Hisab disaksiin tuh Ibnu. Iya, Bro. Iya. Di samping Yaumul Hisab, Yaumul Mizan ditimbang, itu saksi. Siapa yang nyasin? Malaikat. Wah. Malaikat nyasin kita, Bro. Lah, kemudian para nabi Iya, iya.
dan orang-orang yang beriman. Nah, makanya kita harus berteman kepada orang yang beriman. Gitu. Iya. Ketika ditanya ini, maka disaksikan oleh para malaikat dan para nabi. Dan begitupun orang beriman. Wah, benar Ibnu malaikat Allah, ya Allah. Iya. Tiap malam Jumat kajian, sholat rajin, Amin. puasa rajin, Amin. infak jalan terus. Amin. Begitu. Ada saksinya, Guru. Ada ya? saksinya. Iya, iya. Nah, pada hari itu mereka menjadi saksi tuh malaikat dan nabi atas segala perbuatan orang kafir juga. Nah, disaksi juga orang kafir juga. Ah, dia mah ini emang Iya. males dia mah ini. Yang gitu dia mau orang Yang dulu gitu ya. dia mah orangnya. Nah, ini. Nah, makanya tidak ada yang terlewat lah kebaikan kita. Iya. Kita berbuat baik di malam yang gelap, di tengah malam tanpa lampu. Berbuat baik tuh. Maka di situ ada catatan. Kan gelap tuh, sepi, Sendewekan, Guru. dewekan. Tapi kita berbuat baik. Allah Maha tahu mencatat itu. Begitupun kita berbuat Buruk. atau jahat. Jahat. Ketahuan juga. Lah kalau di tengah malam gelap petang kita berbuat, orang nggak ada yang lihat kan? Tetapi malaikat dan Allah menyaksikan itu. Menyaksikan. Nah, ini makanya sebuah keberuntungan bagi orang beriman itu karena dapat pertolongan dari Allah. Coba kalau kita nggak dapat pertolongan dari Allah, ya contohnya sakit. Sampai mau nolong, Guru ya. Sampai mau nolong. Orang sakit itu juga kan karena ulah orang itu sendiri. Iya, makannya nggak dijaga. Makan Guru, nggak ya. dijaga, istirahat kurang. Nah, kan berakibat kepada dirinya sendiri, Dirinya sendiri. Betul, Guru. bukan kepada orang lain lain. atau menyalahkan orang lain. Apalagi nyalahin Allah. Wah, ini berabe itu udah. Wah. Itu kalau biasanya kan gitu. Selalu menyalahi Allah tanpa disadari. Karena tadi apa tuh? Keimanan. Gimana? Makanya kita harus banyak-banyak membaca Alhamdulillah. Jadi plong tuh dada, nggak sempit. Alhamdulillah. Iya, iya. Begitu. Nah, oleh karenanya para pendengar Radio Babi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau beriman seseorang itu siapa yang melihat iman? Dari diri kita sendiri. Beriman itu kata kita sendiri dan naruri hati kita, nurani kita. Saya udah beriman belum? Kalau ukurannya orang ya mungkin pengen dilihat orang. Ya, oh itu dia udah beriman. Kenapa? Nah itu udah ke masjid mulu ya. Ya salah satunya gitu. Salah satunya. Tapi emang kayak mana itu ada di hati, Guru ya, bukan ada di. Ya, al-imanu qaulun bil lisan wa qasdul bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu iman. Jadi iman itu membenarkan di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lidah dan diamalkan dengan perbuatan. Iya. Jadi cuman saya percaya sama Allah di dalam hati, tapi nggak diucapkan. Kurang, Guru ya. Saya beriman di dalam hati, meyakini, kemudian percaya dengan Allah, tapi nggak mengamalkan. Kurang juga, Guru ya. Nah, implementasi dari iman itu nggak dikerjain gitu. Apa itu? Sholat, puasa, zakat, haji, beribadah, kemudian bersosial, baik sama orang, silaturahmi dijaga, sopan santun itu nggak dijaga. Itu berarti tidak amalul bil arkan. Jadi imannya itu belum sempurna. Belum sempurna ya. Ya karena cuma meyakini doang, kemudian menyebut dalam lidah, tetapi tidak mengamalkan. Iya. Saya juga pernah baca, Guru. Jadi kaum kafir Quraisy itu katanya percaya sama Allah juga, Guru ya. Wah iya. Tapi mereka menyembah berhala gitu kan. Makanya nggak disebut orang yang beriman. Gitu. Yang beriman karena bisa jadi ada yang nggak percaya Nabi. Nabi itu siapa sih? Muhammad siapa sih, begitu? Itu dia. Bahkan Nabi dibilang majnun, orang gila. Iya. Nah, begitu. Sehingga ya banyak orang-orang orang kafir di zaman Nabi itu ya tadi karena mengingkari ajaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah dari wahyu Allah. Iya. Dia lihatnya Muhammad, anaknya Abdullah gitu.
nggak sekolah, nggak kemana gitu kan. Mana ya? Masa jadi nabi Mas gitu jadi dia? nabi gitu. Nah ini yang membuat mereka itu tidak beriman. Yang mereka itu gengsi. Gengsi. Abu Lahab, Abu Jahal itu kan orang saudagar di situ. Iya. Jagoan Muhammad bocah baru kemarin kan gitu. Iya iya bro. Nah itu membuat apa? Kesombongan dan tidak beriman. Nah inilah makanya salah satu sempurnaan kita adalah rukun iman adalah percaya kepada Nabi dan Rasulullah. Begitu. Iya. Apa namanya? Salah satunya. Kalau kita tidak beriman kepada Nabi dan Rasulnya, ya itu tadi. Makanya ada orang yang percaya sama Quran doang. Nah iya bro. Gitu. Saya mau Quran doang. Nggak percaya dengan hadis Nabi. Nauzubillah, jangan sampai begitu. Iya. Nabi kan manusia katanya. Begitu. Nabi itu ummi. Quran itu adalah wahyu Allah, firman Allah, kalamullah gitu. Bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukan. Bukan itu ya. Iya. Bukan buatan Nabi Muhammad, itu kalamullah, wahyu Allah. Nah, para pendengar Radio Babe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang kedua Allah katakan, Allah sampaikan yauma la yanfa'uz zalimin ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Apa itu? Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak diopeni, nggak berguna lagi gitu. Yauma la yanfa'u la'uz zalimun, dan di hari yang tidak manfaat lagi, orang-orang zalim itu minta maaf lagi. Jadi orang-orang zalim minta maaf udah nggak berguna lagi pada saat itu. Gitu. Iya. Dan mereka walahumul la'natu, dan mereka mendapatkan laknat. Bahwa su'udar, dan tempat tinggalnya itulah tempat yang sangat buruk. Waduh, udah minta maaf yang gak diterima guru ya. Oh iya. Dilaknat juga, tempatnya juga buruk juga guru. Waduh. Itu penjaga pintu neraka itu satpamnya lah ibaratnya. Ya gregetan banget gitu Iya. ya. Yang neraka itu selalu tiap hari berdoa. Oh, neraka berdoa guru. Maksudnya yang menjaga. Iya gitu. Jangan sampai ada yang masuk neraka. 400 kali setiap hari. Luar biasa guru. Jangan sampai ada yang masuk neraka ini. Begitu. Karena begitu pedihnya neraka itu. Iya. Makanya ketika orang yang masuk neraka itu wasiqal ladina ila jahannama zumaro, dan digiring orang-orang kafir itu ke dalam neraka jahanam rombongan, gerbek-gerbek. Disambut oleh penjaga neraka jahanam itu, ini orang begitu bahasanya. Dengan muka yang serem, galak. Ini orangnya yang nggak mau ini, begitu. Iya. Itu udah pengen jorogin aja itu. Jorogin aja. Udah pengen jorogin orang masuk neraka itu. Gregetan buat guru ya. Gregetan dah. Saat ini wajah-wajahnya udah begitu. Berbeda dengan penunggu pintu surga. Apa yang akan disampaikan oleh penunggu surga? Salamun alaikum, selamatan buat kamu. Wah, dengan muka yang berseri, oh selamat datang, berbahagia, menikmati, begitu. Iya. Dari sambutannya udah beda. Beda. Kalau sambutan aja udah begini, apalagi sononya guru ya. Itu kan. Nah, ketika itu orang-orang yang masuk ke orang-orang yang minta maaf nanti pada saat itu nggak berguna lagi. Udah nggak berguna guru ya. Iya, walaupun dia apa? Dia datang, dia minta, merengek-rengek, menangis-nangis lah bahasanya. Hidupin saya di dunia sebentaran aja, agar saya bisa berbuat baik. Begitu. Dia minta seperti itu. Tapi Udah nggak ada terima, gunanya lagi. Udah tidak ada manfaatnya lagi. Karena udah bukan waktunya lagi guru ya. Lah, Kemarin kasih kesempatan pada kemana baik dia. kata malaikat, lah emang kemarin kagak ada yang ngilangin loh. Nggak ada yang ngajarin loh. Ada itu Bang Ibnu di Radio Babe Jimat, Ngaji malam Jumat. Bang Ade ngasih juga. Mana aja nggak mau dengerin gitu. Itu dia. Itu ditagih juga begitu, ditanya, emang kagak ada yang bilangin begitu dari para nabi, rasul, para alim ulama begitu kan? Ya berarti emang lu nya gitu.
Iya, masjid banyak guru ya. Lah, Sekolahan banyak, pesantren banyak, pengajian pesantren banyak. banyak. Dibuka di HP, Di HP ada. di Ya YouTube Allah. tentang ceramah-ceramah kiai Iya. ulama, yang muda yang tua, lengkap. Masih segan juga ya guru ya. Masjid dekat, musola nempel gitu kan. Ini orangnya kan gitu. Berarti kagak mau dengerin lo ya. Nah begitu. Nah ini jadi kesalahan itulah yang ketika itu dia minta maaf tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya. Yauma la yanfa'u, pada hari yang tidak manfaat lagi. Az-zalimin, bagi orang-orang zalim. Udah nggak ada manfaatnya lagi untuk orang zalim. Menangis, merengek, gesor-gesor lah bahasa katanya. Tidak ada. Kenapa? Karena dulu sudah apa? Dikasih waktu. Iya guru. Dikasih waktu. Apa nih? Ibnu udah nyampain di radio Babe, ayo kita sholat. Setiap waktu kan ini ada azan ya. Iya guru, ada guru. Iya, kan itu namanya peringatan. Oh iya udah masuk zuhur, ini udah masuk asar, ini maghrib isya. Ada azan di sini. Diajak juga dengan beramal, tetapi sangat disayangkan ketika itu. Yang kita takutkan seperti yang kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Dikunci hatinya tuh. Nauzubillah. Iya. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci hatinya itu, hati-hati mereka, hati-hati kamu itu atau hati mereka. Kemudian apa lagi? Wa ala sam'ihim, dan atas pendengarannya ditutup. Wa ala absarihim, dan ditutup matanya. Disyawah, digembok. Digembok ya. Wah, iya. Semua itu guru ya. Waduh. Hatinya, matanya, pendengaran semua Iya. luar biasa. Orang kalau sudah digembok begitu seperti kita naruh air, gelasnya tengkurap. Lah iya, nggak bisa kemana-mana deh gitu guru. Anunya. Iya. Bisa kalau bisa kodok taruh gitu guru ya. Tutup pakai gelas gitu lah, kamu kemana-mana udah itu. Jadinya kalau gelas tengkurap itu kita isiin ya nggak penuh-penuh. Kagak bisa guru, iya. Nah itu ciri-ciri orang yang tidak beriman begitu. Mau dikasih bagaimanapun kagak masuk-masuk, nggak terima-terima masuk, karena tengkurap. Nah ini gelas nih, minum dulu lah. Minum dulu guru. Nah ini kan gelas selentang, diisi penuh tuh air. Penuh guru ya. Kalau hati yang sudah tutup ya terbalik begini. Mau dikasih air setimba juga kagak keisi itu gelas. Nah begitulah perumpamaan orang-orang yang hatinya sudah terkunci. Kupingnya ada azan, kagak mau dengar, nggak mau ikutin. Kemudian matanya ada kebaikan di depannya, tidak mau ikut. Itu dah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau dikasih peringatan dia mau kagak, udah dia mah tetap kagak beriman. Kagak beriman guru ya. La yu'minun, dia enggak beriman. Nauzubillah min zalik. Makanya kita bersyukur. Kadang-kadang kita khatib begini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Yang berikan nikmat iman dan Islam. Nah, itu guru ya. Gitu. Selalu itu guru ya. Iya. Karena itu nikmat yang paling besar. Nikmat iman dan Islam. Nah, ini kita berharap keimanan kita ini keimanan yang memang selalu dipupuk. Iman itu harus selalu dipupuk. Itu. Iya. Dengan zikir, ya, zikir itu ya ada yang baca Quran zikir namanya. Zikir kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Salat 5 waktu itu wajib, tambahan salat sunnahnya. Ada puasanya misalkan. Jangan lupa yang ibadah pahalanya itu luar biasa, berinfak, bersedekah. Gitu. Ini kan luar biasa. Sehingga menghidupkan tadi rasa iman itu. Kita meyakini dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan mulut, kemudian kita amalkan dengan perbuatan. Baru dah.
Yang cantik yang mau bergabung silakan aja. Yang ingin memberikan pertanyaannya mungkin seputar tema yang kita sampaikan boleh di line telepon di 0889 486 2954. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Babe. Radio Babe, Bekasi banget. Satu suara sejuta telinga. Nah, ada Neng Sadia nih guru di Kelapa Gading guru. Ya, udah, Orang Kelapa Gading nih saya. Ini sama Pak Ustadz boleh nggak? Ayo, Tapi boleh. Ini di luar tema. Di luar tema. boleh. Mau nanya apa tuh? Mau nanyain Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa? Pak Ustadz, Pak Sadia, saya Engkau mau Sadia. nanya. Mbak Sadia, ya. Masih punya utang puasa kode Ramadan, utang Ramadan. Tinggal 2 kali lagi. Iya. Terus besok kan hari Senin 1 Rajab, boleh digabung nggak puasa kode Ramadan sama bulan Rajab? Oh, digabung. Ya. Terus? Ada lagi? Terus cuma nanya gitu doang. Itu aja. Oh iya, baik nanti. Oke. Makasih ya Pak Ustadz, Pak Sama-sama. Ibnu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya guru, jadi Neng Sadia ini katanya punya utang puasa, mungkin lagi halangan guru, yang namanya perempuan ya. Nah, sisa tinggal 2 hari lagi nih katanya guru. Cuma besok udah masuk bulan Rajab. Apakah boleh guru sisa puasa itu dikodok bareng sama puasa Rajab? Oh iya, iya. Ini Mbak Sadiah ya. Luar biasa nih, ingat temu utang ya. Jarang guru ya orang kita Jarang utang ya. itu. Waduh, luar biasa nih Mbak Sadiah. Jadi puasa Senin Kamis juga boleh, bisa diganti untuk membayar kodok. Boleh gitu. Boleh guru ya? Iya. Iya. Nah, jadi walaupun nanti kita juga niatnya bayar kodok. Niatnya bayar kodok guru ya? Iya, itu dapat juga pahala untuk sholat puasa Senin Kemisnya. Ya, ini wah, luar biasa nih, ingat utang. Dikit lagi Mbak ya, Ramadan. Iya guru. Jadi disebutnya tetap puasa kodok hari Kamis, Senin itu. Senin. Tapi udah termasuk kebayar tuh kodonya. Kebayar guru ya? Tinggal 2 hari. Selamat ya Mbak, bisa bayar ini mudah-mudahan. Mudah-mudahan guru ya. Luar biasa. Biasanya tuh perempuan males tuh Mbak. Males guru ya? Wah, dia Males itu banget ya. besok udah puasa nih. Lupa dia dengan utangnya kemarin 2-3 hari karena dia uzur gitu. Ya mudah-mudahan Mbak Sadia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena selalu ingat dengan ibadah yang guru ya. tertinggal. Iya, berarti tetap bisa guru ya kalau Iya. di hari Senin Kamis gitu guru Iya, ya. bisa untuk puasa kodok. Puasa kodok ya. Ingatkan ya gitu. Tapi untuk puasa Rajabnya gimana guru? Apa bisa dibarengin juga guru? Apa gimana? Ya niatnya kodok, tapi dia dapat pahala itu juga. Oh, dapat pahala puasa Rajab juga guru? Iya, puasa sunnah juga. Puasa sunnah juga ya. Ya, yang penting niatnya niat kodok gitu guru ya. Luar Karena itu biasa. yang wajib. Yang wajib itu ya. Berarti diutamakan yang wajib dulu. Iya. Nanti yang sunnah insya Allah dapat pahalanya juga. Dapat. Luar biasa. Jadi gitu Neng Sadia ya. Cukup jelas jawaban tadi dari guru kita bersama. Di belakang Neng Sadia siapa lagi? Mungkin ada lagi di line telepon di 08589 486 2954. Baik guru, karena waktunya udah dikit lagi mau ini nih, mepet-mepet nih, kita ini aja guru. Mungkin ada kesimpulan yang bisa guru sampaikan dari pembahasan malam hari ini. Silakan guru. Jadi dari pertanyaan Mbak Sadia juga tentang ini juga ini mengukur kadar keimanan juga nih. Iya guru ya. Bang Ibnu. Karena seberapa kuat keimanan seorang, apalagi di zaman sekarang ini yang serba tantangannya berat. Iya guru ya. Tapi Mbak Sadia masih mau gitu. Udah berniat dengan membayar hutangnya yang bisa jadi kebanyakan orang mungkin ya siapa yang tahu kan puasa itu kan ibadah syariah. Iya guru ya. Hanya dia sama Allah yang tahu. Allah guru yang ya. tahu. Dia bisa aja dilewatkan. Iya. Guru. Tapi dengan keimanan yang mungkin ada dalam dirinya, maka membuat dia
ingin menunaikan mengqadanya itu dibayarkan. Iya. Jadi kan di ayat ba itu akan mengganti di hari-hari gitu kan. Apa surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? 184 atau berapa tuh? Iya. Jadi akan mengganti di hari-hari berikutnya ketika dia tidak puasa. Nah, beda dengan sholat, tidak mengganti ya. Kalau puasa dia akan mengganti. Bisa mengganti gitu ya. Jadi itu kesimpulannya bahwa orang beriman itu sekali lagi ternyata akan diberikan pertolongan sebagaimana juga para nabi dan rasul. Iya. Nah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa beriman, iman kita sampai kita di akhir hayat kita membawa iman dan Islam, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf para pendengar Ibu AB atas segala kekurangan dan kesilapan, dan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk narasumber kita, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Supriyadi SAG MM, yang telah memberikan kajiannya, nasihatnya, pesannya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, baik untuk pribadi maupun untuk keluarga dan masyarakat juga. Dan Cangcing, nanti untuk Cangcing yang mungkin tertinggal mendengarkan siaran ini, bisa diputar kembali rekamannya di live streaming kita di channel YouTube Radio Babe. Nanti ada siaran ulangnya ya, nanti dikemas lagi, diedit lagi, kembali diupload lagi. Jadi Cangcing bisa memutar kembali siaran yang sudah berlalu. Oke, jadi terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.